skala intensitas 3 mmi, atau getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk yang sedang berlalu. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Minahasa, Bolang Mongondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, Kota Bitung, dan status waspada di Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Minahasa Selatan, Kota Bontang, dan Berau. Rekomendasi sebagai arahan daerah terancam dengan status ancaman untuk siaga yang sudah saya sebutkan tadi daerahnya, agar menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Untuk status ancaman waspada, diharapkan untuk menjauhi pantai, untuk tidak melakukan aktivitas di pinggir pantai dan di tepian sungai. Hingga pukul 7:11 waktu Indonesia bagian Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitud sebesar 6,7 dan 5,9. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu di Instagram, Twitter, @infobmkg, kemudian website bmkg.go.id atau di inatws.bmkg.go.id. Juga di Telegram channel di INA-TWS BMKG atau melalui mobile apps WRS-BMKG atau Info BMKG. Demikian dapat kami sampaikan terkait dengan update gempa bumi tektonik dengan magnitud 7,7 di Mindanao, Filipina, yang berpotensi tsunami dengan kedalaman gempa 47 km. Saya kembalikan kepada Ibu Teguh Rahayu. Terima kasih kepada Bapak Kepala BMKG. Untuk selanjutnya mungkin ada dari penyampaian dari Ibu Deputi Bidang Geofisika. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih. Kami menambahkan informasi yang sudah diberikan oleh Kepala BMKG bahwa tsunami sudah tercatat di 3 lokasi sampai saat ini, yaitu pertama di Hulu Siau, kemudian di Maluku Utara, kemudian di Melongoane, tetapi memang tinggi tsunami-nya adalah berkisar antara 9 cm sampai 18 cm. Dan kami meminta seluruh masyarakat untuk terus memantau atau mengikuti informasi yang diberikan oleh BMKG, karena dari pemodelan tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala BMKG, bahwa ada beberapa wilayah yang dari sisi pemodelan akan tinggi tsunami-nya antara siaga dan juga awas. Demikian tambahan dari Kak. Baik. Terima kasih Ibu Deputi Bidang Geofisika. Untuk selanjutnya mungkin kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tertulis di kolom chat. Mohon izin Bapak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah gempa ini dipicu oleh aktivitas subduksi atau megatrust lempeng laut Filipina? Kemudian yang kedua, apakah gempa ini sama? Pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya adalah dari Kompas, dengan ketinggian tsunami 9 sampai dengan 18, apakah sentimeter, apakah berbahaya bagi aktivitas masyarakat seperti itu ya? Pertanyaannya mungkin dari Bapak Dirkite yang akan menyampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya menjawab, saya sedikit menambahkan informasi. Jadi sampai dengan jam 7.40 kita sudah memonitor aktivitas gempa bumi susulan sebanyak 5 kali sampai saat ini. Tentunya gempa bumi susulan ini magnitudenya
lebih kecil daripada gempa utama tadi. Terus berikutnya gempa bumi ini dipicu oleh tadi sudah disampaikan Pak Kepala adalah aktivitas subduksi lempeng Laut Filipina. Memang untuk data dari pusat gempa nasional, jadi wilayah Laut Filipina itu sudah tidak masuk lagi dalam zona megatrust, jadi ini adalah zona subduksi. Terus ini gempanya adalah berpotensi tsunami antara 9 sampai 18 cm sampai saat ini, tapi kita terus memantau, kita terus memonitor. Ini masih di 3 lokasi terdekat, kita akan terus memonitor karena ini adalah masih gelombang yang pertama. Kita tentunya akan terus mengupdate ke rekan-rekan wartawan. Nanti jikalau ada peringatan dini 3 yang tercatat di lokasi yang lain akan terus kita informasikan, dan tentunya juga nanti kita terus monitor sampai saat nanti gelombang tsunami-nya sudah kita rasa aman, tidak berbahaya lagi, nanti kita akan mengeluarkan pengakhiran peringatan dini. Tapi terus kita update, kita monitor terus perkembangan sampai saat ini. Ya, Dr. Wijayanto dan Bu Dr. Nelly mungkin dapat disampaikan terkait peringatan dini pertama diterbitkan kapan, kemudian peringatan dini kedua akan dirilis kapan? Silakan dijelaskan. Iya, jadi untuk peringatan dini pertama tadi sudah kami keluarkan di bawah 3 menit. Kemudian peringatan dini kedua juga sudah dikeluarkan, itu di bawah 8 menit. Mungkin bisa dicek di warning receiver system kita ataupun di moda-moda lain yang memuat informasi tsunami tersebut. Dan saat ini kita sudah mengeluarkan peringatan dini tsunami 3.1 karena sudah tercatat di beberapa tide gauge yang mencatat ketinggian tsunami. Mungkin. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi walaupun press conference ini dilaksanakan beberapa menit setelah terjadinya gempa, tapi sesuai dengan SOP yang kita miliki, dalam waktu kurang dari 3 menit itu peringatan dini pertama sudah dirilis, kemudian peringatan dini kedua itu harus dirilis kurang dari 10 menit. Tadi sudah disampaikan 8 menit pertama sudah langsung dirilis untuk peringatan dini kedua. Kami terus memantau dan kepada masyarakat agar terus bersiaga, memantau kondisi dan tidak mendekati daerah perairan, baik itu laut maupun sungai yang berada di dekat muara. Demikian saya kira untuk press conference yang pertama ini. Nanti ketika kita sudah mendapatkan info lebih jauh, kita akan lanjutkan dengan press conference kedua dengan waktu yang akan ditentukan oleh tim Humas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senja. Pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama-sama pemirsa konferensi pers dari BMKG di mana gempa bumi mengguncang Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Peringatan tsunami berbunyi di sejumlah wilayahnya. Gempa bumi magnitudo 7,7 dengan kedalaman 105 km menggoyang barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Besarnya gempa membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Peringatan tsunami diberikan untuk wilayah Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Warga pun diminta untuk menjauhi laut. Gempa magnitudo 7,7 terasa hingga Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah warga panik dan berlarian keluar rumah. Belum sadar, ternyata gempa dong, ngesek gitu di kasur. Gila, belum mandi nih, masih pakai piyama. Lebih parah, ada yang pakai anduk, ada yang bawa bantal. Seorang influencer warga Manado mengunggah situasi terkini di rumahnya di Manado, Sulawesi Utara. Pasca gempa yang terasa cukup kuat di sana. Sejumlah warga keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
Namun belum ada informasi terkait kerusakan akibat gempa ini. Belum bangun, belum sadar. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Senin pagi pukul 7:37 waktu Indonesia bagian tengah. Orang apa itu? Gempa yang berpotensi tsunami ini terasa hingga kota Manado, Minahasa Utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan, Molaang, Mongondo, Gorontalo, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Toli-Toli. Baru belum bangun, belum sadar. Ternyata gempa dong, ngesek-ngesek di kasur. Tidak. Kelihatannya dari mana? Oh, iya. Astagfirullah ya Allah. Sementara itu, seorang ASN juga mengunggah situasi terkini di kantornya di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara di Jalan Stadion Kelabat Selatan, Kota Manado. Para pegawai Ditjen Pas Sulawesi Utara ini pun langsung berhamburan keluar gedung begitu guncangan gempa terasa cukup kuat di sana. Iyo, gimana ketuk kos? Astagfirullah. Silakan ang papelin, simatiakan. Ya, pemirsa, gempa tektonik 7,7 skala Richter di wilayah Mindanao, Filipina juga mengejutkan warga. Warga di jalan raya sempat menghentikan laju kendaraannya. Gempa bermagnitudo 7,7 di Mindanao, Filipina terjadi sekitar pukul 6:37 waktu Indonesia bagian Barat. Gempa ini mengejutkan warga. Sejumlah motor dan mobil di jalan raya menghentikan lajunya. Gempa yang berpotensi tsunami di wilayah Filipina dan sebagian Indonesia mengejutkan warga. Gempa ini tepatnya berlokasi di laut jarak 244 km arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara. Ya pemirsa, demikian breaking news kali ini pemirsa. Update terus informasi Anda terkait gempa pemirsa di program kami selanjutnya. Saya Pram, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.